Halo konco-konco onlineku, hari ini Kamis tepat 25 November Rusma akan berbincang bersama dengan Dr. Jamal Tahitu SPKFR. Yang akan kita perbincangkan di pagi ini adalah tentang nyeri bahu karena dislokasi. Bagaimana perbincangan kita? Selamat pagi pecinta setia Radio Kiss. Tiba saatnya kita jalan-jalan ke surga seperti lagu yang baru saya tadi ya, bersama dengan Dr. Jamal Tahitu SPKFR. SPKFR itu apa dok ya? Kedokteran fisik dan rehabilitasi. Oh, kalau dulu kan rehab medis ya dok, sekarang kesehatan fisik dan rehabilitasi. Oke. Hari ini hari Kamis spesial 25 November, Rusma akan bersama dengan Dr. Jamal Tahitu akan berbincang di seputar tema yang baru. Kalau beberapa saat lalu kita ngomongin soal nyeri yang ada di leher. Sekarang masih nyeri juga dokter? Masih nyeri, tapi turun ya. Turun ke pundak. Ke pundak. Pundak itu berarti bahu ya? Sendi bahu. Iya. Tapi kan habis kepala kan pundak. Dan lutut tadi. Langsung ngomong putu ya dok. Hampir keplok-keplok. Oke. Nah, Rusma mau tanya ini dokter, sebenarnya apa sih dokter nyeri sendi bahu dislokasi ini dokter? Bisa dijelaskan nih dok? Iya, jadi kita memang bahas mengenai nyeri pundak ya. Kali ini yang nyeri pundak dislokasi ya, artinya nyeri pundak yang terjadi akibat dislokasi ya, karena dislokasi gitu ya. Nah, sebetulnya penyebab nyeri pundak itu banyak ya. Jadi nyeri pundak itu sebetulnya kalau secara umum itu keluhan yang cukup banyak terjadi ya, pundak sendi bahu ini ya. Jadi biasanya sih relatif nyeri pada sendi bahu itu tidak yang gawat-gawat banget gitu ya, bisa diatasi. Bahkan beberapa kasus itu bisa ditangani di rumah, kita tangani sendiri asal kita tahu caranya ya. Tapi kalau memang nyeri di pundak atau sendi bahu itu tidak segera membaik ya, jangan dibiarin ya, karena mungkin bisa karena sesuatu hal yang cukup serius sehingga mungkin perlu dibawa ke dokter terdekat agar bisa ditangani ya, biar tidak menimbulkan komplikasi yang lain ya. Sebetulnya memang ada beberapa penyebab lain yang menimbulkan nyeri pada pundak ya. Yang pertama ya yang kita bahas ini ya, dislokasi ya. Dislokasi itu yang dimaksud adalah kalau terjadi tulang lengan atas kita ya, lengan atas kita itu terlepas dari persendiannya. Ya ini kan lengan kita tuh kan nempel ya, bahasa Jermannya tuh nempel di sendi bahu gitu kan ya. Dia kan tidak lari kemana-mana walaupun bisa digerakkan ke seluruh arah ya, tapi kan dia tidak lepas, tidak jatuh ya, karena memang dia secara sistem itu sudah ada yang menyatukan ya, yang menyatukan itu. Nah ini kalau beberapa penyebab terjadi, kadang-kadang dia bisa lepas itu dari persendian di bahu itu ya. Jadi kalau terlepas gitu memang akan menimbulkan nyeri biasanya ya. Nah ini nanti kita akan belajar mengenai ini. Biasanya sih kalau sendinya lepas, sendi bahu ini lengannya lepas dari sendinya, itu memang biasanya terjadi karena cedera atau karena trauma gitu ya. Nah ini biasanya memang bisa berakibat nyeri yang hebat ya. Itu salah satu penyebab nyeri pada bahu. Yang lain bisa karena pengapuran ya, pengapuran pada sendi bahu. Nanti biasanya itu diketahui kalau di dalam foto ya, atau di dalam MRI itu tampak adanya benjolan ya. Kalau orang awam bilang jalu gitu ya, benjolan di sendi bahu ya. Ini kan namanya nggak pada tempatnya, ini tahu-tahu keluar jalur di sendi, dan tentu saja pada saat digerakkan akan terasa nyeri ya. Itu hal kedua.
Yang ketiga bisa terjadi karena radang dari otot ya, jadi mungkin karena sesuatu hal ya, kita menarik sesuatu yang terlalu berat gitu ya, atau regangan yang terlalu maksimal ya, yang ekstrim begitu, sehingga akibatnya otot di daerah sendi bahu itu bisa cedera. Nah, namanya tendinitis. Nah ya, ini tendunya. Jadi tendu itu adalah bagian dari otot yang masuk di dalam tulang ya, yang fungsinya menggerakkan tulang, itu namanya tendu. Kalau kita lihat otot itu kan biasanya ada di luar tulang ya, tapi ada sebetulnya ada bagian yang masuk di dalam tulang, itu yang disebut tendu, ujungnya yang mengecil gitu ya, memipih gitu. Itu yang fungsinya nanti narik untuk gerak-gerakkan tulang. Oh, gitu. Kayak apa ya kalau jadi tidak kemental aja gitu. kewer-kewer ya dok. Iya, tapi ada yang masuk di dalam, jadi ini yang fungsinya menarik supaya tangan kita bisa bergerak ke atas, ke gitu. samping. Kayak kalau wayang itu ya dok. Muter-muter. Seperti kalau wayang itu ya dok. Iya, ya. Wayang itu kan hanya kayak diklip begitu ya, tapi itu sebenarnya ada ototnya ya, nempel di lengan, dan ada ujung dari otot yang masuk di tulang ya. Gitu. Ya. Seperti itu. Itu kalau ada radang karena sesuatu hal, mungkin pada orang tua yang terlalu hiperaktif. terlalu banyak aktivitasnya gitu ya, maksud saya ya. Jangan-jangan saya itu dok. Nah itu kadang ototnya kecapean bisa nyeri ya. Iya benar. Ya. Dan yang lain-lain lagi bisa karena yang lebih parah itu kalau ototnya robek. Nah itu biasanya kecelapaan yang berat atau jatuh dari ketinggian yang parah gitu-gitu ya. Jadi biasanya ototnya tidak hanya cedera, tapi kadang-kadang sampai putus atau robek gitu ya. Nah ini yang lain lagi. Kemudian bisa juga karena hal lain, namanya bursitis. Bursitis itu radang pada bursa ya. Bursa itu bukan untuk uang-uang itu ya, saham gitu ya, bukan ya. Tapi bursa ini adalah semacam kayak kantong gitu, isinya cairan. Itu yang ada di sekeliling persendian. Itu fungsinya cairan itu untuk melemaskan atau melumas persendian bahu. Jadi biar naik gerak ya enak gitu kan, tidak ketak-ketak kelek gitu kan. karena ada bursanya ini tadi ya, isinya cairan ya. Ini membantu mengurangi gesekan otot dan tulang. Ini adalah bursitis. Itu beberapa hal ya. Kali ini kita memang akan membahas mengenai nyeri bahu yang karena persendiannya lepas. Nah ya, jadi lengan atasnya ini tidak pada tempatnya, pada sendi bahunya, tapi dia lepas jadi pegangan di sana ya. Sehingga akibatnya menimbulkan nyeri ya. Kadang-kadang nyerinya ini cukup cukup hebat gitu ya, cukup menimbulkan keluhan yang nyeri. Ini beberapa hal yang perlu kita tahu mengenai sendi pada bahu ya, anunya seperti apa ya, tanda dan penyebabnya, gejalanya ya dok ya. Itu adalah keterangannya mengenai mengenai nyeri bahu itu karena apa saja. Nanti kali ini kita akan bahas yang tanda yang dan lepas gejalanya. ya. Itu apa dokter? Itu tadi yang nyeri bahu dislokasi. Dislokasi, ya. Oke. Sekarang kita akan bahas mengenai tanda dan gejalanya ya sekalian ya. Ya, jadi tanda dan gejalanya itu sebetulnya yang umum banyak terjadi adalah kalau sendinya lepas itu biasanya kalau dilihat sendi bahunya itu biasanya bentuknya tidak seperti biasanya. Kalau kita lihat di kaca itu ya, tapi bentuknya kelihatannya berubah bentuk ya, kayak ada yang tulang yang menonjol gitu. Iya, yang menonjol gitu ya. Menonjol gitu ya, atau tidak pada tempatnya ya. Jadi itu pertama, kalau dilihat ada bentuk yang tidak wajar ya, yang di luar kewajaran gitu ya. Yang kedua, tanda yang juga sering terjadi adalah adanya bengkak biasanya ya, jadi abuh itu biasanya. Selain dia bentuknya tidak normal, sendi bahunya dia biasanya bengkak ya, atau memar gitu. Yang ketiga bisa saja sakit ya, karena dia lepas dari sendi bahunya ya, nyeri yang
lumayan hebat ya dok? Iya, lumayan hebat ya, jadi nyeri banget gitu ya. Saya pernah ada pengalaman teman waktu sekolah dulu di SMA gitu kan, main basket gitu, karena sesuatu hal benturan dengan teman atau apa, karena dia memang punya kelemahan pada sendi bahunya, sendi bahunya lepas itu ya, sampai kesakitan lepas, terus dibawa ke dokter seperti ya, tangani. Jadi karena benturan yang cukup kuat seperti itu ya, bisa menjadi penyebab ya dok? Ya, kemudian selain sakit yang dirasakan, tanda gejala lain adalah nggak bisa digerakkan tuh. Jadi sendi bahu kita itu kalau biasanya kita bisa menggerakkan kemana-mana dengan bebas, kalau dia tidak pada tempatnya, lepas dari sendinya itu, maka dia akan susah digerakkan ya, kayak apa, kaku gitu ya, untuk digerakkan menjadi kaku. Jadi itu yang dirasakan ya. Selain itu ada satu lagi tanda gejala umum yang sering terjadi adalah biasanya di lengan yang di bawahnya ini ya, itu mulai tinggal terasa ada kesemutan gitu ya, kesemutan. Kemudian juga ada kadang-kadang timbul mati rasa, tidak terasa gitu ya, kayak terasa tebal gitu ya, yang bahasa istilah Jermannya ngejabel gitu. Ngejabel ya dok? Itu kalau bahasa Jerman apa? Pinter ya. Saya nggak pernah kursus ya, ngejabel ya, rasa tebel gitu ya. Dan juga tangan kadang-kadang bisa menjadi lemah ya, di penggerakannya juga lemah. Nah, jari-jari tangan menggerakkannya juga, lengannya juga menjadi susah digerakkan. Ini beberapa hal yang sering terjadi, tanda dan gejala kalau kemungkinan nyeri pada bahu itu karena dislokasi ya, lepas. Lokasi itu kan tempat ya, dis itu kan salah ya, jadi gitu. Dia tidak pada lokasi tidak pada harusnya tempatnya. Ya, dia keluar dari tempatnya sehingga akibatnya keluarnya tanda gejalanya seperti itu. Gitu, Oke, dan ini ada satu pertanyaan dok. Oh iya, ya, dibaca dulu ya dok. Oh, dibaca ya. Dari Mbak Fitri yang ada di Ngalian. Oh iya. Pagi dok, mau tanya nih, nyeri di bahu itu apakah ada hubungannya dengan kolesterol atau asam urat nggak dok? Bolehkah dikerokin atau dikasih apa, salon pas atau yang panas-panas begitu dokter? Terima kasih ya. Oke Mbak Fitri, nanti akan dijawab di akhir acara ya dok. Ya, sabar dulu ya Mbak Fitri. Sabar menanti. Oke, dan sebelum kita ngobrol di seputar bagaimana penyebab atau faktor resiko dari dislokasi ini, nyerinya ya dokter, kita dengarkan dulu satu informasi berikut ini. Tentunya masih bersama dengan Dr. Jamal Tahitu SPKFR, betul ya? Ya, betul. Di Kesorga, oke. Ya, tadi Dr. Jamal udah berikan apa namanya tanda dan gejalanya. Nah, dokter, langsung saja nih ya. Sebenarnya apa sih dokter penyebab atau faktor risiko dari apa nyeri bahu dislokasi ini dokter? Iya, jadi sesuai namanya ya, dia